Oke, untuk pembelajaran hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sudah disediakan paket soal 17 soal ujian nasional tahun 2011. Metodenya adalah silakan kalian buka soal ini, kemudian kalian jawab dulu sebanyak 10 soal. Kita bahas 10 soal dulu saja, karena nanti apabila terlalu banyak soal, durasi videonya akan sangat panjang dan pasti sangat akan membosankan, karena saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat video dengan kreativitas yang tinggi. Jadi nanti ada waktu untuk kalian mengerjakan, kalian jeda dulu. Setelah selesai mengerjakan baru kalian lanjutkan videonya. Oke, silakan 10 soal. Pre-memory, anggap saja itu nanti kalian sudah selesai mengerjakan 10 soal dan mungkin ini waktunya untuk pembahasan. Kita mulai di nomor 1. Sekali lagi, ini saya anggap kalian sudah memiliki jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kalian curang atau tidak saya nggak tahu, tapi yang pasti kalau kalian tidak mengerjakan maka tidak ada pembeda. Kalau tidak ada pembeda, kalian tidak tahu kesalahannya dan sama saja tidak belajar. Sekali lagi, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum mengerjakan silahkan kerjakan dulu 10 soal saja. Oke, saya anggap sudah mengerjakan semua. Kita mulai membahas nomor 1. Ide pokok paragraf tersebut adalah nomor 1 ini mencari ide pokok. Ide pokok, kalimat utama, gagasan utama itu tipe-tipe soal yang sering muncul dan jarang tidak ada di setiap UN. Di sini muncul ide pokok dari paragraf tersebut. Ada A, B, C, D, dan E. Apa jawaban kalian? Saya tidak tahu. Kita mulai dengan logika menjawab. Di sini cari ide pokok. Ide pokok berarti semacam kata kunci, semacam ruh atau marwah dari paragraf itu, yang intinya ide pokok bisa mewakili seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Langsung saja kita mulai. Perbedaan manusia ribuan tahun yang lalu. Apakah kalimat ini mewakili paragraf itu? Rasa-rasanya kok tidak, karena di sini kalau seandainya ide pokoknya adalah perbedaan manusia ribuan tahun yang lalu, maka hal yang dibahas bisa saja tidak sastra, tapi bisa banyak kan. Kalau perbedaan kan bisa mulai dari gaya hidup, mulai dari kendaraan, budaya dan lain-lain. Jadi jelas saja kalau A itu bukan jawabannya. Sekarang yang B, salah satu realitas sosial budaya. Nah, ini menarik. Ini tipuan yang menarik. Pilihan jawaban yang memiliki tingkat tipuan yang sangat menarik. Salah satu realitas sosial budaya. Namun ini bukan jawabannya. Karena apa? Sekali lagi, kalimat salah satu realitas sosial budaya ini objeknya masih belum jelas atau tidak dicantumkan. Apa salah satu realitas sosial budaya? Kan banyak itu kan, bisa apa saja dan belum tentu sastra kan gitu. Kemudian yang C, keberadaan sastra dalam peradaban manusia. Nah, ini bisa jadi jawabannya karena jelas objeknya sastra, kemudian yang dijelas adalah peradaban manusia. Kita lanjutkan.
Jawaban D, peradaban manusia yang tidak dapat ditolak. Nah, ini masih saja seperti jawaban A, B menimbulkan pertanyaan, peradaban manusia yang tidak dapat ditolak itu yang bagaimana, kan gitu. Artinya kalimat ini tidak mewakili paragraf itu, tidak menunjukkan identitas paragraf yang ditanyakan. Sepertinya E juga sama, konsumsi intelektual dan emosional. Walaupun kita tahu itu tadi merujuknya ke sastra, namun kita harus objektif sesuai dengan apa yang ditanyakan. Biasanya pilihan yang E itu tidak mencantumkan objek, sehingga itu bukan jawabannya. Dari analisa tersebut antara A, B, C, dan E, maka jawaban nomor 1 adalah C. Keberadaan sastra dalam peradaban manusia. Oke, selamat yang memilih jawaban yang benar. Kita lanjut nomor 2. Di sini kalimat utama. Ini ada tips lagi, trik. Kalau soalnya adalah kalimat utama, maka kita biasakan langsung membaca atau fokus membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir saja. Karena kita ketahui jenis paragraf itu secara umum ada dua, induktif dan deduktif. Induktif kalimat utamanya di akhir paragraf, kalau deduktif di awal paragraf. Memang ada jenis paragraf campuran tapi itu sangat jarang dicantumkan sebagai soal, apalagi kelas dalam taraf ujian nasional. Jadi langsung saja di sini ada 5 kalimat, otomatis potensi jawabannya ada di A ataupun E. Kita baca yang kalimat pertama dulu. Di mana-mana anggota masyarakat membicarakan kenaikan harga. Dibandingkan dengan E, abang becak secara diam-diam sepakat menarikkan tarif becak menjadi 2 kali lipat. Kalimat utama itu pasti kalimat yang lebih umum, sifatnya lebih umum, bukan yang lebih spesifik. Karena logikanya komposisi paragraf itu satu kalimat utama, kemudian kalimat yang lain adalah kalimat penjelas gitu ya. Jadi satu kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Kita bandingkan antara kalimat 1 dan kalimat kelima itu, mana yang sifatnya lebih umum. Yang satu, di mana-mana anggota masyarakat membicarakan kenaikan harga. Yang 5, abang becak secara diam-diam sepakat menaikkan tarif becak menjadi 2 kali lipat. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Karena kalimat pertama ini bisa dijabarkan lagi, didetailkan lagi. Coba kita logika. Di mana-mana anggota masyarakat membicarakan kenaikan harga, itu kan umum kan? Kemudian dijelaskan melalui kalimat penjelas pertama, yaitu di kalimat kedua. Setelah membicarakan kenaikan harga, kemudian ibu-ibu sambil belanja di pasar menggerutu. Nah, kalimat kedua ini sebenarnya adalah sebagai penjelas kalimat pertama. Dan seterusnya. Dimana kita bisa tahu jawabannya adalah A. Lanjut di nomor 3. Nomor 3 ini yang ditanyakan adalah kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu itu kalimat yang tidak relevan, yang tidak nyambung, yang berada pada suatu paragraf. Kalimat tidak padu ini bisa diartikan juga kalimat yang seandainya ada bisa merusak makna atau maksud paragraf, seandainya tidak ada itu akan lebih baik gitu ya. Jadi kalimat yang justru keberadaannya itu membuat rancu, itu kalimat tidak padu. Sakit ya, keberadaannya membuat tidak, malah justru membuat rancu atau ketidakjelasan, semacam orang ketiga ya. Intermezzo sebentar. Oke, kita tentukan. Nah, kalau untuk kalimat tidak padu ini
Semua jawaban memiliki potensi yang sama sebagai jawaban yang benar. Kita langsung saja mulai membaca. Tes biasanya menilai keterampilan seseorang. Bila kita ingin menilai keterampilan seseorang, nah ini antara 1 dan 2 padu. Tes biasanya menilai keterampilan seseorang. Bila kita ingin menilai keterampilan seseorang, padu ya kan? Dalam mengemudikan mobil, misalnya orang tersebut disuruh menjalankan mobil mundur, maju, belok, kencang, lambat, dan seterusnya. Yang ketiga, contoh lain, menilai kecakapan memotong rambut seseorang. Padu ini ya, antara 1, 2, 3 padu. Nah, sekarang tinggal pilihnya ada 2, 4 atau 5. Yang keempat, orang lain dapat melakukan hal seperti itu. Contoh lain, menilai kecakapan memotong rambut seseorang. Orang lain dapat melakukan hal seperti itu. Wah, ini sepertinya kok tidak nyambung. Sebagai untuk memantapkan, kita baca yang kelima. Lalu diamati bagaimana caranya memotong rambut, menyisirnya, dan lain-lain. Nah, kalau kita cermati, sepertinya kalimat kelima ini justru lebih padu daripada kalimat keempat. Jadi kalimat kelima itu lebih nyambung dengan kalimat ketiga dibandingkan kalimat keempat. Nah, dengan begitu kita simpulkan jawabannya adalah D, kalimat keempat. Kalimat yang tidak padu adalah kalimat yang keempat. Oke, lanjut di nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, ini adalah masalah klasik yang dikeluhkan oleh banyak siswa, mayoritas siswa. Biasanya bahasa Indonesia itu mudah, tapi yang membuat sulit itu adalah bacaannya, sehingga menguras konsentrasi. Nah, ini ada sedikit trik. Ketika soalnya adalah soal yang kata-katanya panjang, maka kita gunakan metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Yaitu metode untuk menghilangkan jawaban yang dari awal sudah tidak memiliki potensi jawaban yang benar. Jadi kita balik, jangan baca soalnya, baca langsung pilihan gandanya. Yang A, roda ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan dan mempertinggi nilai hidup, tetapi menjadi kacau balau ketika terjadi kenaikan BBM dan kebutuhan lain. Roda ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan dan mempertinggi nilai hidup, tetapi akan kacau balau ketika terjadi kenaikan BBM dan kebutuhan lain. Kita sesuaikan coba pada bacaan. Roda ekonomi harus berjalan, tetapi ada yang tidak beres dalam jalannya roda ini. Padahal roda ekonomi punya tujuan seperti memenuhi kebutuhan dan mempertinggi nilai hidup. Ini berarti bahwa tujuan ekonomi juga tercapai seperti yang diharapkan. Yang terjadi justru sebaliknya, rantai ekonomi menjadi tidak teratur, harmoni ekonomi tergantung oleh siapa yang kuat. Semua ini mengarah pada terbentuknya benih-benih kosnomik alias ekonomi yang kacau balau. Ekonomi kacau balau, benih-benihnya sudah disemai sejak krisis dan dipupuk terus oleh kenaikan harga seperti BBM dan kenaikan BBM dan kebutuhan pokok lain. Nomor 1 pilihan A memiliki potensi sebagai jawabannya. Kita lanjut yang B. Roda ekonomi harus berjalan sesuai tujuannya. Oke, tetapi tujuan itu sulit dicapai karena harga BBM dinaikkan dan melambungnya harga kebutuhan konsumtif. Hampir. Kita lanjut yang C. Rantai ekonomi menjadi teratur dan harmoni ekonomi bergantung oleh siapa yang kuat.
dan yang sedang berkuasa. C ini jelas salah karena yang paragraf itu membahas tentang roda ekonomi yang sedang kacau. Kemudian yang D, rantai ekonomi mengarah pada terbentuknya benih-benih. Ini langsung saja salah. Mengarah pada, langsung salah ini bukan ini jawabannya. Yang E, ekonomi kacau balau. Benih-benihnya sudah disemai sejak krisis dan dipupuk terus oleh kenaikan harga kebutuhan konsumtif lainnya. Ini juga bisa menjadi jawabannya. Kita masih punya 3 kandidat jawaban, A, B, dan E. Kita ulangi. Kita balik mulai dari E. Ekonomi kacau balau, benih-benihnya sudah disemai sejak krisis dan dipupuk terus oleh kenaikan harga kebutuhan konsumtif lainnya. Ya, ini terdapat pada kalimat yang terakhir. Nah, yang B, roda ekonomi harus berjalan sesuai tujuannya. Tetapi tujuan itu sudah dicapai karena harga BBM dinaikkan dan melambungnya harga kebutuhan konsumtif lainnya. Bisa jadi roda ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan dan mempertinggi nilai hidup, tetapi menjadi kacau balau ketika terjadi kenaikan BBM dan kebutuhan. Sulit. Perbedaannya antara A dan B, yang A itu menjadi sulit, kalau yang B itu ketika ini agak susah ya. Yang B, roda ekonomi harus berjalan sesuai tujuannya, tetapi tujuan itu sulit dicapai karena harga BBM dinaikkan dan melambungnya harga kebutuhan konsumtif. Roda ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan dan mempertinggi nilai hidup, tapi menjadi kacau balau ketika bedanya kalau A itu menjadi kacau, yang B menjadi sulit. Jawabannya adalah A. Kita review lagi. E, ekonomi kacau balau, benih-benihnya sudah. Ini bukan meliputi dari seluruh isi paragraf, karena ini hanya terdapat pada akhir paragraf. Yang B, roda ekonomi harus berjalan sesuai tujuannya, tetapi tujuan itu sulit dicapai karena harga BBM dinaikkan dan melambungnya Kemudian yang A, roda ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan dan mempertinggi nilai hidup. Tetapi terjadi kacau balau, menjadi kacau balau ketika terjadi kenaikan BBM. Yang B, roda ekonomi harus berjalan sesuai tujuannya, tetapi tujuan itu sulit dicapai karena harga BBM dinaikkan dan melambungnya harga konsumtif. Kacau balau.
yang A. Lanjut nomor 5. Simpulan teks di atas. Simpulan. Di sini sudah terlihat ada 2 coretan B dan C. Entah ini coretan siapa. Kita mulai. Semua bentuk kehidupan di muka bumi menyandang nilai intrinsik, baik kehidupan manusiawi maupun non-manusiawi. Nilai kehidupan non-manusiawi tidak tergantung pada kegunaan bagi manusia. Kekayaan dan keberagaman hayati bernilai pada dirinya sendiri, dan pada gilirannya memberikan sumbangan berarti bagi kehidupan di muka bumi. Manusia tidak berhak mereduksi kekayaan berbagai bentuk kehidupan kecuali untuk memenuhi kebutuhan yang sangat vital. Simpulannya, A. Kekayaan bumi dirusak. Tidak. B. Makhluk hidup di muka bumi mempunyai tugas dan kewajiban sendiri-sendiri. Bisa jadi manusia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap kehidupan non-manusiawi. Ya, boleh. Kekayaan alam tidak dibutuhkan oleh makhluk. Salah. Kehidupan manusia tidak bergantung pada ini. Salah. B dan C. Wah, ini coretannya betul ya. Manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Makhluk hidup di muka bumi ini mempunyai tugas. Kita baca sekali lagi. Manusia tidak boleh. Oke, di sini yang ditonjolkan adalah peran manusianya, berarti kita pilih yang C. 5C. Nomor 6. Nomor 6 ini kesimpulan. Simpulan dan kesimpulan. Oh, apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa perbedaan simpulan dan kesimpulan? Ini sama-sama menggunakan kata dasar simpul. Silahkan browsing dulu. Kira-kira apa bedanya simpulan dengan kesimpulan? Bedanya simpulan dengan kesimpulan. Kalau simpulan itu adalah bisa kita sebut prediksi gitu ya. Pembaca diperkenankan untuk memprediksi bahwasanya tujuannya nanti bisa dapat dikatakan sebagai berikut gitu ya. Jadi simpulan itu datanya dari individu pembacanya, bukan dari si penulis. Jadi masing-masing pembaca atau pendengar berhak membuat simpulan sendiri-sendiri. Tentunya harus sesuai dengan redaksi tulisan. Kalau kesimpulan itu adalah ringkasan atau rangkuman dari redaksi, baik dari bacaan dan lain-lain. Oke, simpulannya apa ya ini kira-kira ya, nomor 6 ini. Hampir seluruh warga dunia akhir-akhir ini mulai menyadari akan bahaya pemanasan global. Oh, ini tentang pemanasan global. Tak terkecuali Indonesia. Sejumlah kalangan mulai gencar mengampanyekan hal tersebut, termasuk lewat acara Green Festival. Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar sangat mendukung kegiatan ini karena informasi mengenai pemanasan global, mulai dari penyebab dan dampaknya, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Saat ini informasi dan pengetahuan seputar pemanasan global baru sampai pada golongan masyarakat elit tertentu saja. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa, bagaimana, dan dampak pemanasan global tersebut. Kesimpulannya,
Seluruh dunia sudah mulai menyadari. Enggak, ini enggak mulai menyadari. Ada golongan masyarakat yang aktif melakukan, ya, Menteri Lingkungan Hidup sangat mendukung. Bukan, penyampaian informasi tentang pemanasan global sangat diperlukan. Golongan masyarakat elit enggak. Informasi tentang pemanasan global belum sampai. Nah, jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Wow, memori penuh. Sementara untuk sampai nomor 6 dulu. Nanti lanjutkan lagi. Ada nggak terasa sudah hampir setengah jam, hanya 6 soal. Bagi yang memiliki perbedaan pendapat mengenai jawabannya, silahkan bisa sampaikan argumennya baik Japri maupun di grup Bahasa Indonesia. Sekian dulu, kita lanjutkan nanti.